Malam perlahan tiba, dan hujan ringan mulai turun di kota, menciptakan simfoni lembut di atas aspal yang basah. Di sebuah hotel mewah yang berdiri megah di pusat kota, suasana kontras dengan dunia di luar. Di dalam ballroom yang luas, cahaya keemasan dari lampu-lampu kristal berpendar indah, memantul dari kaca-kaca besar dan meja-meja yang tertata sempurna dengan hiasan bunga mawar putih dan biru laut. Hari itu, sebuah pesta pernikahan mewah akan segera dimulai. Di balik panggung, seorang pria berusia 50 tahun, dengan rambut yang mulai memutih di beberapa bagian, berdiri sambil merapikan gitar akustiknya. Arman, nama pria itu, adalah seorang penyanyi profesional. Dia sudah terbiasa dengan panggung, sorot lampu, dan suara tawa serta tepuk tangan. Namun, malam itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa ganjil, meski ia tak bisa menjelaskan apa yang salah. Seolah ada sebuah energi yang aneh, yang menyelubungi seluruh ruangan. Bagi Arman, setiap pernikahan selalu membawa nostalgia yang menyakitkan. Tidak peduli betapa mewah atau meriahnya pesta, pernikahan selalu mengingatkannya pada satu kenangan kelam yang tak pernah bisa ia hapus, kehilangan putri sematawayangnya, Nadira, 15 tahun yang lalu. Pada suatu pagi yang biasa, Nadira, gadis kecil berusia 10 tahun dengan mata cerah dan senyum manis, hilang tanpa jejak saat berjalan menuju sekolah. Arman dan istrinya, Amira, mencari kemana-mana. Menghubungi polisi, memasang selebaran, bahkan muncul di televisi. Namun, semua usaha itu sia-sia. Nadira lenyap, seperti ditelan bumi. Kehilangan Nadira menghancurkan hidup Arman. Pernikahannya dengan Amira pun akhirnya tak bisa bertahan. Kehilangan itu membakar habis sisa harapan mereka, hingga yang tersisa hanyalah rasa perih yang tak tertahankan. Amira memutuskan untuk pindah kota, meninggalkan semua kenangan buruk itu, sementara Arman bertahan. Musik menjadi satu-satunya pelarian. Setiap nada yang ia petik dari gitarnya seakan menjadi jeritan dari hatinya yang hancur, sebuah doa sunyi agar suatu saat, keajaiban terjadi dan Nadira kembali. Suasana ballroom mulai ramai. Tamu-tamu berdatangan dengan senyum lebar dan pakaian terbaik mereka. Arman berdiri di sudut, melihat-lihat daftar lagu yang akan ia bawakan. Di tengah keramaian pesta yang penuh canda tawa, Arman merasa sedikit terasing. Seorang panitia menghampirinya, tersenyum sopan, "Pak Arman, sebentar lagi acara akan dimulai. Nanti tolong nyanyikan lagu saat mempelai perempuan masuk ya." "Lagunya, Cinta Terakhir," ucap panitia sambil memeriksa jadwal acara di tablet kecilnya. Arman mengangguk pelan, senyum tipis di wajahnya. "Baik, saya siap." Lagu yang diminta itu lagu yang menyentuh hati, balada cinta penuh kerinduan. Setiap liriknya bercerita tentang cinta sejati yang menunggu di akhir perjalanan, sesuatu yang selalu diimpikan orang-orang. Tapi bagi Arman, lagu itu membawa makna yang lebih dalam. Setiap kali ia menyanyikannya, bayangan Nadira selalu muncul di benaknya. Dia membayangkan putrinya sedang mendengarnya dari suatu tempat jauh. Mungkin di dunia yang berbeda. Ketika waktu semakin mendekat, Arman mulai merasakan kegelisahan yang tak wajar. Jantungnya berdetak lebih cepat, tangannya dingin. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menyetem gitar, tapi pikiran dan perasaannya terus mengembara. Ada sebuah firasat aneh yang menyelimuti dirinya, seakan sesuatu yang besar dan tidak terduga akan terjadi. Tapi apa? Ia tidak tahu. Acara dimulai. Tamu undangan mulai diam di tempat duduk mereka, sementara mempelai pria memasuki ruangan. Semua mata tertuju padanya, seorang pria muda yang tampak penuh percaya diri dengan senyum bahagia di wajahnya. Namun, Arman hampir tak memperhatikannya. Fokusnya terpecah, pikirannya terasa berat. Matanya terus melirik ke arah pintu besar di ujung ruangan, tempat mempelai perempuan akan memasuki ruangan. Dan saat pintu itu perlahan terbuka, dunia Arman seolah berhenti berputar. Di sana, berdiri seorang perempuan muda dengan gaun pengantin putih berkilau.
Wajahnya ditutupi veil tipis, namun di balik kain lembut itu, Arman mengenali sesuatu. Sesuatu yang sangat akrab, sangat menggetarkan hatinya. Wajah itu, bentuk tubuh itu, rambut kecoklatan panjang yang tergerai indah di punggungnya. Seluruh tubuh Arman kaku, napasnya tercekat. Jantungnya berdegup keras, begitu keras hingga ia merasa seluruh tubuhnya bergetar. Mata Arman tidak bisa lepas dari pengantin perempuan yang mulai melangkah perlahan menuju altar. Itu Nadira. Dia tahu pasti, meski 15 tahun telah berlalu, dia tidak bisa salah. Gadis itu adalah Nadira, putri yang sudah ia anggap hilang untuk selamanya. Bibir Arman gemetar, suara di tenggorokannya tersekat. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, gumamnya, hampir tak terdengar. Ia seharusnya mulai bernyanyi saat pengantin perempuan berjalan, namun Arman tidak bisa bergerak. Tangannya yang memegang gitar terasa mati rasa, kakinya seolah ditancapkan ke lantai. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami apa yang terjadi. Bagaimana mungkin Nadira ada di sini? Bagaimana mungkin ini benar? Panitia memberikan isyarat kepadanya dari sisi panggung, mengingatkannya untuk mulai menyanyikan lagu. Tapi Arman tidak bisa, tidak sebelum dia memastikan bahwa itu benar-benar Nadira. Matanya terfokus pada wajah gadis itu, mencoba menembus veil tipis yang menutupi. Namun, bahkan tanpa melihat jelas, hatinya sudah berteriak. Itu putrinya. Itu Nadira. Dengan tangan gemetar, Arman akhirnya menekan senar gitarnya dan memulai intro lagu. Suaranya pecah ketika ia mulai bernyanyi. Lirik yang seharusnya penuh cinta sekarang keluar dengan penuh getaran emosi yang bercampur baur. Kebingungan, rasa sakit, harapan, dan ketakutan. Setiap kata yang ia nyanyikan terasa berat. Lirik, Cinta Terakhir, yang semula dimaksudkan sebagai lagu cinta bagi pengantin, berubah menjadi ungkapan batin seorang ayah yang merindukan putrinya selama bertahun-tahun. Lagu itu menjadi sebuah doa sunyi yang mendesak, meminta penjelasan dari takdir yang selama ini begitu kejam padanya. Dan kemudian, di tengah lagu, mata mereka bertemu. Di balik veil tipis itu, mata mempelai perempuan bertemu dengan mata Arman. Detik itu, seolah waktu berhenti. Mata gadis itu melebar, terkejut, seolah melihat hantu dari masa lalu. Arman melihat kilatan pengakuan di sana. Dia tahu siapa Arman. Mempelai perempuan berhenti melangkah, membuat para tamu bingung. Dia berdiri kaku, memandang Arman dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Tangan yang memegang buket bunga gemetar. Perlahan, gadis itu mengangkat tangannya, membuka veil yang menutupi wajahnya. Dan di depan mata semua orang, wajah Nadira yang kini sudah dewasa tampak jelas di hadapan Arman. Wajah yang telah hilang selama 15 tahun, wajah yang dulu sering ia cium dan peluk setiap malam sebelum tidur, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang pengantin perempuan. Arman menjatuhkan gitarnya. Tubuhnya lunglai, seolah seluruh kekuatannya hilang dalam sekejap. Air mata membanjiri wajahnya, suara tangisnya pecah di tengah keheningan ballroom. Nadira menatapnya, masih tak percaya, sementara tubuhnya mulai bergetar hebat. Perlahan, gadis itu melangkah maju, melewati altar, melewati pandangan bingung para tamu, menuju panggung tempat ayahnya berdiri. "I Papa," suara lirih Nadira terdengar, penuh kebingungan, kegetiran, dan rasa rindu yang tertahan. Arman tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menatap putrinya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuhnya gemetar, air mata terus mengalir tanpa henti. Tanpa pikir panjang, Nadira berlari, melemparkan buket bunganya ke lantai, dan langsung memeluk ayahnya erat-erat. Di hadapan ratusan tamu undangan, ayah dan anak yang telah lama terpisah itu akhirnya bersatu kembali, pelukan mereka penuh dengan air mata, isak tangis yang sudah lama tertahan. Arman mencium kepala putrinya, tangannya tak henti-hentinya memeluk erat tubuh Nadira, seolah takut gadis itu akan menghilang lagi. Sementara itu, Nadira menangis dalam pelukan ayahnya, tangis yang penuh dengan kelegaan,
penuh dengan rasa sakit yang akhirnya bisa dilepaskan. Aku tak ingat semuanya, Pak. Aku dibawa pergi, tapi sekarang aku ingat. Aku ingat wajahmu, suaramu. Semuanya, bisik Nadira di sela isak tangisnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau tajam yang menusuk jantung Arman. Aku kira aku sudah kehilanganmu selamanya, bisik Arman, suaranya serak, penuh dengan emosi yang meluap-luap. Tapi kamu ada di sini, kamu ada di sini, Nadira mengangguk, air matanya terus mengalir. Aku juga. Aku merindukanmu, Pak. Aku selalu merindukanmu. Malam itu, ballroom yang seharusnya menjadi tempat pernikahan mewah berubah menjadi saksi sebuah keajaiban yang tak terduga.